Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Plugin Studio akan mempresentasikan materi tentang business understanding, data collection, dan jenis data. Selanjutnya, ini ada kru data mining pada kelompok kami. Pertama ada Muhammad Fadli dengan NIM 200102049. Ada Rezi Afriyadi dengan NIM 200102063. Dan saya sendiri Waiseto Pranata 200102011. Selanjutnya ini adalah konten pembahasan materi kami. Pertama ada Cross Industry Standard Process of Data Mining, CRIPS DM, Business Understanding, Data Collection, dan jenis data. Pertama ada Cross Industry Standard Process for Data Mining. Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP DM adalah salah satu model proses data mining firewall yang awalnya 1996 dibangun oleh 5 perusahaan yaitu Integral Solution, Teradata, Daimler AG, NRG Corporation, dan OHRA. Next. Model proses CRISP DM memberikan gambaran tentang siklus hidup proyek data mining. CRISP DM memiliki 6 tahap, yaitu Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, dan Deployment dari Kapman et al. 2000. Lalu ada Business Understanding. Business Understanding ini adalah tahap pertama dari CRISP DM dan termasuk bagian yang cukup vital. Pada tahap ini membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis, bagaimana membangun atau mendapatkan data, dan bagaimana untuk mencocok tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis sehingga modal terbaik dapat dibangun. Pada tahap ini, bisnis problem didefinisikan dengan sederhana dan tepat. Meskipun terkesan sederhana, pada hakikatnya tahapan ini memerlukan penguasaan pada dua bagian yang berbeda, yaitu pemahaman terhadap business proses termasuk regulasi yang mengaturnya, dan pemahaman terhadap cara pengolahannya. Next. Business proses perlu memahami proses pengolahan data dan vice versa. Tahapan ini sebaiknya juga dilakukan melalui fokus group, diskusi dengan para pelaku pasar, dan studi literatur yang lengkap. Menggunakan benchmark dari riset di negara lain adalah jalan yang dapat ditempuh untuk mempercepat tahapan ini, sekaligus meningkatkan akuntabilitas. Namun, umumnya setiap proyek memiliki keunikan sendiri sehingga terjadi variasi atau modifikasi yang sangat memungkinkan. Elemen kunci dari kajian data mining apapun adalah mengetahui secara pasti untuk apa kajian tersebut dilakukan. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan pada business understanding antara lain menentukan tujuan dan persyaratan dengan jelas secara keseluruhan. Yang kedua, menerjemahkan tujuan tersebut serta menentukan pembatasan dalam perumusan masalah data mining. Dan ketiga, mempersiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut ini contoh business understanding
dengan data pada proyek kami. Saat ini semakin maraknya konten kreator yang mengupload konten-konten mereka, mulai dari konten pembelajaran hingga konten liburan. Semakin banyak konten hingga terbentuklah beberapa genre konten. Pada proyek kami ini, kami akan memprediksi genre konten yang akan trending ke depannya berdasarkan pola tahun atau bulan sebelumnya. Prediksi yang akan kami lakukan untuk 1 sampai 3 bulan ke depan. Baik, Selanjutnya data collection akan dijelaskan oleh Rezi Afriadi. Dipersilakan. baik, terima kasih Wahyu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi data collection. Sebelumnya nih. Apa itu data collection? Data collection atau pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis wawasan yang akurat untuk penelitian menggunakan teknik yang divalidasi. Tujuan utama data collection adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terpercaya sebanyak-banyaknya yang kemudian dianalisis untuk membuat sebuah keputusan bisnis yang krusial. Next. Teknik atau metode mendapatkan data. Terdiri ada 2 teknik atau metode. Yang pertama ada teknik primer, yaitu teknik ini merupakan data yang didapat dari tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti. Teknik atau metode ini menggunakan data yang diterima dari sumber terpercaya. Data yang dihasilkan dari teknik ini sangat akurat dan masih berhubungan erat dengan arah penelitian. Tetapi kekurangan dari teknik ini ialah memakan waktu yang sangat lama dan cukup mahal untuk dilakukan. Yang kedua ada teknik sekunder. Teknik atau metode ini tidak membutuhkan pengumpulan data, melainkan langsung dari responden. Metode ini menggunakan data dan informasi yang sebelumnya dihimpun dari sejumlah sumber, mulai dari buku hingga website dan news platform. Next. Contoh teknik atau metode primer. Yang pertama ada wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti bertanya langsung kepada masyarakat ataupun orang yang ahli di bidang tersebut. Yang kedua, ada teknik projektif, yaitu teknik projektif pada dasarnya merupakan wawancara tidak langsung. Umumnya pada pertanyaan di teknik projektif merupakan pertanyaan proyeksi mengenai opini, perasaan, dan kelakuan responden. Yang ketiga ada Delphi. Peneliti akan mengumpulkan informasi langsung dari sejumlah penulis ahli di bidangnya. Yang keempat adalah kuesioner. Responden akan diberikan sejumlah pertanyaan, baik terbuka maupun tertutup, yang berkaitan satu sama lain. Next. Selanjutnya ada contoh teknik atau metode sekunder. Terdiri ada 3, yaitu ada internet, arsip pemerintah, dan perpustakaan. Internet, teknik yang internet itu pengumpulan data yang paling cepat dan mudah. Tetapi kekurangannya masih banyak yang menyediakan data bias sehingga kurang dapat dipercaya. Poin kedua yaitu adalah arsip pemerintah. Data yang didapat dari ini merupakan data yang ada di arsip pemerintah yang sudah pasti otentik dan dapat diverifikasi. Yang ketiga yaitu perpustakaan. Banyak peneliti yang mendonasikan penelitian mereka ke perpustakaan dalam bentuk buku. Next. Selanjutnya mengenai ulasan proyek kami. Proyek atau studi kasus yang kami angkat adalah prediksi tren video YouTube. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sekunder, yaitu pengambilan data dari internet. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fadli. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang jenis data. Berdasarkan proyek yang kami rancang, yaitu tren video YouTube di masa mendatang, kami mendapatkan data dari sumber data sekunder, merupakan statistik data top trending YouTube dari tahun 2007 sampai 2022. Dari data tersebut, kami menemukan ada 2 tipe data.
Yang pertama itu adalah tipe numerik, kedua tipe kategori. Berdasarkan tipe tersebut, terbagi atas dua jenis atribut. Untuk numerik sendiri itu ada atribut berdasarkan rasio, kemudian berdasarkan interval. Jenis atribut rasio ini merupakan data yang diperoleh dengan cara pengukuran secara langsung, di mana jarak antara dua skala yang sudah diketahui, kemudian mutlak harus mempunyai sebuah titik nol. Contoh atribut berdasarkan numerik ini salah satunya adalah umur. Misalnya, dapat kategorikan di antara interval, di antara skala 0 tahun sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, dan seterusnya. Kemudian contoh lainnya adalah berat dan jumlah uang. Kemudian tipe data numerik juga memiliki jenis atribut interval. Jenis ini merupakan jenis data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala yang sudah ditentukan juga. Namun bedanya dengan rasio adalah pada interval ini tidak mutlak mempunyai titik nol. Contoh jenis atribut interval ini adalah misalnya suhu. Misal di Indonesia sendiri itu rata-rata suhu ruangan itu adalah 18 sampai 24 derajat Celcius misalnya. Maka interval yang digunakan itu hanya mencakup dari 18 sampai 24. Nggak ada itu interval dari 0, karena di Indonesia sendiri nggak ada suhu di bawah 0 ataupun di rentang -1 sampai 0. Kemudian misalnya bulan. Interval bulan misalnya dari Januari sampai Agustus dan September sampai Desember. Nggak ada tuh contohnya dari bulan 0 sampai bulan 3, itu nggak ada. Kemudian contohnya lagi adalah tahun. Ini udah pasti juga nggak ada tahun 0. Kemudian tanggal dan seterusnya. Kemudian tipe data berdasarkan kategori itu ada dua jenis atributnya. Pertama ordinal, kemudian yang kedua adalah nominal. Untuk data ordinal sendiri itu adalah diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Di antara data yang diperoleh tersebut terdapat hubungan atau keberurutan. Contohnya adalah tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian jenis atribut yang kedua adalah nominal. Data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi berdasarkan objek. Contohnya itu adalah jenis kelamin. Kita bisa kategorikan sebagai perempuan atau laki-laki, kode pos, kemudian genre. Misalnya di proyek kami akan kami bahas selanjutnya soal genre. Kemudian ada keyword sama dengan genre ini tidak jauh berbeda. Kemudian tahun. Selanjutnya berdasarkan data yang kami peroleh untuk proyek tren video YouTube, kami mempunyai data dari tahun 2007 sampai 2022. Namun berdasarkan data tersebut masih banyak terdapat error dan datanya itu tidak proporsional untuk setiap tahun. Maka kami melakukan proses cleaning data dan kami sepakat untuk mengambil data dari tahun 2018 sampai 2022. Kemudian berdasarkan kategori tahun tersebut, kami akan mencocokkan atau mencari keyword mana yang paling populer atau menjadi top trending di YouTube. Berdasarkan data yang ada, kami menemukan beberapa keyword yang nantinya keyword yang ada ini pun masih general, sehingga nanti kami akan spesifikkan lagi. Misalnya teknologi, gaming, e-sport ini bisa nanti dimasukkan ke dalam satu kategori. Contohnya lagi misalnya biologi, fisika, kemudian data science, komputer, itu nanti bisa kami kategorikan ke dalam sub education atau science dan lain sebagainya. Baik, sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.